Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. How are you doing? I hope all of you are in a good condition. Today we will continue to discuss or learn about the next chapter. That's chapter 2 about ability and willingness. Ability in bahasa Indonesia means kecakapan atau kemampuan, and willingness means kesediaan. Understand the following quote. Pahami kalimat berikut. In daily life, we often need to say whether we can or are willing to do something or not. Di kehidupan sehari-hari, kita sering perlu untuk mengatakan apakah kita dapat atau bersedia untuk melakukan sesuatu atau tidak. The objective of learning, jadi tujuan pembelajaran pada bab 2 ini, ya. The first is identify and use to ask about ability to do something. Menentukan dan menggunakan ungkapan untuk menanyakan tentang kemampuan untuk melakukan sesuatu. Identify and use expression to state ability and inability to do something. Menentukan dan menggunakan ungkapan untuk membuat atau menyatakan kemampuan atau kesanggupan dan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu. The third, identify and use expression to ask about willingness to do something. Menentukan dan menggunakan ungkapan untuk menanyakan tentang kesediaan melakukan sesuatu. And the next, identify and use expressions to state willingness and unwillingness to do something. Menentukan dan menggunakan ungkapan untuk membentuk atau menyatakan kesediaan atau dan tidak kesediaan melakukan sesuatu. Dan the last act out dialogue expressing ability and willingness to do something. Jadi mempraktekkan dialog percakapan mengekspresikan kesanggupan dan kesediaan melakukan sesuatu. Okay, go to the next part. Read, practice, and understand the following dialogue. Baca, praktekkan, dan pahami dialog berikut. My uncle Anton is a very skillful person. Really? Yes, he can do many things. Interesting. Can he drive? Yes, he can drive. He is a good singer and dancer. And he can speak 10 languages. He can even sew. Wow! From the dialogue, we find some sentence expressing and asking ability. Jadi dari dialog tadi, kita menemukan beberapa kalimat yang mengungkapkan dan menanyakan tentang kemauan, kesanggupan melakukan sesuatu.
di sini ability bisa juga diartikan sebagai kecakapan ya. Nah, this is the sentence that we can find from the dialogue that express about ability. The first, he can do many things. Dia dapat melakukan atau mengerjakan banyak hal. The second one is, can he drive? Nah, ini kalimatnya ya. Dapatkah dia mengemudi? The third, he can drive. Dia dapat mengemudi. And the fourth, he can speak 10 languages. Dia dapat atau bisa berbicara 10 bahasa. And the last is, he can even sew. Dia bahkan bisa menjahit. Nah, the first sentence, he is a subject and can, usually in English it is called auxiliary. Jadi di dalam bahasa Inggris biasanya disebut auxiliary. Jadi setelah auxiliary pasti akan diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama atau kata kerja dasar ya. Sehingga dalam kata kerja dasar tidak akan ada imbuhan apapun ya. Jadi tidak diperbolehkan setelah can kita memberi kata kerja kedua atau kata kerja ketiga ataupun kata kerja dengan imbuhan ing. Misalnya he can doing many things. Nah, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. And the next, nah jika membuat kalimat tanya, maka can atau modal auxiliary ini diletakkan di depan dahulu. Jadi ditukar posisinya dengan subjeknya. Setelah itu baru subjek ya. Kemudian verbnya tetap ya verb 1. The next. Nah, di sini juga ya sama. He sebagai subjek, as a subject, can, and plus verb 1, drive. Nah, sama juga subject plus can plus verb 1, and also the same one ya, subject plus can plus verb 1. It can be concluded, dapat disimpulkan rumusnya seperti ini ya. Ketika membentuk kalimat positif ya, subject plus can plus verb 1 and object or complement. When you want to make a negative sentence ya, the subject plus can't. Jadi can't ini adalah singkatan dari cannot, tidak bisa artinya, atau tidak dapat ya. Kalian bisa menyingkatnya seperti ini. Namun jika kalian menggunakannya untuk keperluan penulisan atau menulis suatu karya ilmiah, maka tidak disarankan untuk menyingkat kata. Jadi harus tetap ditulisnya cannot. Nah, membacanya hampir sama. Jika positif can. Nah, jika negatif can't. Ada penekanan the, can't. Kemudian diikuti oleh verb 1 tetap dan object and complement. Nah, ketika membuat kalimat tanya atau ketika kita menanyakan tentang ability, can berada di depan, kemudian baru diikuti subject, verb 1 and object or complement. Complement di sini adalah pelengkap ya. Jadi bisa objeknya, bisa juga pelengkap. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Jawaban singkat ya ini. Cukup dengan jika ya, bisa dijawab dengan yes. Nah, dan subjeknya apa? Plus can. Misalnya subjeknya di sini saya kasih I, saya yes I can. Nah, jika tidak, no I can't atau I can't ya. Jika menggunakan aksen British maka bacanya can't. Cuman Bapak di sini menggunakan aksen Amerika saja ya. Jadi saya membacanya can't.
Nah, subjek-subjek di sini disesuaikan ya. I, you, we, they, he, she, it. Nah, silahkan kalian pahami benar-benar subjek dalam bahasa Inggris ya. I untuk saya, you Anda, we kami atau kita, they mereka, kemudian he dia laki-laki, she dia wanita, dan it dia untuk benda atau hewan. Nah, this is the example to make ability expression ya. The first one is positive sentence. I can play football. Saya bisa bermain sepak bola. Nah, bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Ya, you have to add not in the modal auxiliary can. Jadi diberi imbuhan not ya, yang bisa disingkat seperti ini. I can't play football. Saya tidak bisa bermain sepak bola. Nah, untuk kalimat tanyanya, can you play football? Nah, can-nya berada di depan. Kemudian subjek. Ini berganti juga karena menanyakan ke Anda. Jadi jawabannya nanti pasti I. Can you play football? I can play football. Nah, jawabannya yes, I can. No, I can't. Jika bertanya kamu, you, maka jawabannya pasti subjeknya berganti I, saya. The next example. Marcelo can speak English well. Nah, negatifnya, Marcelo can't speak English well. Marcelo tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Can Marcelo speak English well? Bisakah Marcelo berbicara bahasa Inggris dengan baik? Well ini adalah adverb of manner ya, yang artinya dengan baik. Jawaban singkatnya yes he can, atau kalau tidak berarti no he can't. Nah, subjek, nah ini menggunakan pronoun ya. Jika untuk menjawabnya, jadi kalian tidak perlu yes Marcelo can ya, no Marcelo can't, tapi cukup diganti dengan pronoun atau kata ganti orangnya. Nah, karena di sini Marcelo adalah laki-laki, dia laki-laki, maka tadi subjeknya bisa menggunakan pronoun he. Nah, ketika di sini subjeknya misalnya contoh Nabila, berarti kan dia perempuan, maka di sini subjeknya menjadi she. Yes, she can. Something like that ya. Next, this is the second dialogue ya. It's about willingness. Read, practice, and understand the following dialogue. Hi Cindy, can you help me? Sure. Will you bring some of these books for me? Okay, where are we going? We are going to the classroom. Mr. Arif asked me to distribute the books for the class. Okay, let's do it. From the dialogue, we find a question sentence asking about willingness. Jadi dari dialog tersebut kita bisa temukan beberapa atau ya sebuah kalimat tanya yang menanyakan tentang kesediaan. This is the sentence. Will you bring some of these books? You'll bring some of the book. You'll bring some of the books. Nah, di sini sama halnya dengan can ya. Will dalam bahasa Inggris juga merupakan auxiliary verb. Ya, dimana setelah will itu juga nanti akan diikuti oleh verb 1. Di sini verbnya atau kata kerjanya adalah bring. Jadi ini bentuk aslinya, tidak akan ada himbuhan apapun ya. Nah, jika membuat kalimatnya sama ya. Will-nya ada di depan, kemudian baru you as a subject and bring verb 1, and this is the object and complement some of these books ya. Nah, and then jika membuat kalimat positif, subjeknya di depan dulu baru will. Nah,
Di sini nanti akan Bapak jelaskan apa ini petik LL ini ya. And bring verb 1 and some of the books, objects or complement. Nah, this is the conclusion ya. Jadi untuk membentuk positifnya sama ya, hampir sama kayak can tadi. Ya, subject plus will per verb 1, object and complement. Untuk negatifnya subject plus will not plus verb 1 and plus object or complement. And for question form ya, will-nya di depan ya, terus kemudian subject, verb 1 and complement. Sama ya. Jadi will, setiap kalimat tanya pasti modal auxiliary-nya akan ada di depan. Untuk menjawabnya ya yes, subject plus will, atau no subject, subject plus will not. Sama ya. Jadi subjeknya disesuaikan dengan subjek yang ada di kalimat positif, negatif ataupun pertanyaan. Nah, di sini the short form apostrophe LL ini tadi ya is often used to replace will. Jadi kan bisa menyingkat will dengan petik LL. Namun seperti halnya can't tadi ya, jika untuk penulisan suatu artikel atau suatu karya ilmiah, alangkah lebih baiknya tidak perlu disingkat tetapi menggunakan will saja. Nah, the short form of will not is won't. Nah, bisa juga kalian menggunakan atau menyingkat bentuk negatif dari will dengan won't. Nah, maksudnya won't ya. Won't. Jadi di sini bisa nanti misalnya ya, ini ya, you won't bring some of the books. Nah, untuk kalimat negatifnya you won't. Jadi beda sama won't ya, ini won't. Bacanya won't, bukan won't tapi won't. Okay, this is the examples. My parents will cook special fried rice for me. Nah, kalimat positifnya ya sama. Subject, will, verb 1, and object or complement. And the negative one, my parents won't cook special fried rice for me. Disingkat ya jadi won't. Yang aslinya kepanjangannya adalah will not. Untuk kalimat tanya, will your parents cook special fried rice for me? Sorry, ini diganti juga ya karena menanyakan ke kamu. Will your parents cook special fried rice for you? Nah, jawabannya yes, they will. Or no, they won't. They di sini, nah seperti halnya yang Ken tadi ya. Subjek ini adalah sebuah pronoun atau kata ganti orang yang menggantikan parents di sini. Subjeknya adalah parents ya. Parents adalah orang tua. Orang tua pasti bapak dan ibu, makanya di sini ada imbuhan s yang berarti pastinya plural ya, bentuknya lebih dari satu orang atau jamak, makanya kita pakai mereka yang menyatakan orang lebih dari satu ya, mereka, dia lebih dari satu, berarti pakai mereka atau they di dalam bahasa Inggris. The next example, Mrs. Ratna will retell the material. Negatifnya, Mrs. Ratna won't retell the material. Mrs. Ratna akan dan di sini will di sini ya, will memang sebenarnya bisa berarti akan ya untuk future tense ya, untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun di sini konteksnya adalah will yang bermakna bersedia ya. Jadi di sini seperti contoh yang ini tadi juga ya. Orang tua saya bersedia atau mau memasakkan nasi goreng spesial untukku gitu ya. Jadi bukan akan memasak tapi bersedia. Nah, yang negatifnya juga orang tua saya tidak bersedia, tidak mau memasakkan nasi goreng spesial untukku. Bersediakah orang tua kalian yang bertanya ya?
Bersediakah orang tuamu memasakkan nasi goreng spesial untukmu? Di sini juga. Ya. Ibu Ratna bersedia menjelaskan ulang materinya. Ibu Ratna, ya, Mrs. Ratna won't retell the material. Ibu Ratna tidak bersedia atau tidak mau menceritakan ulang materinya atau menjelaskan ulang materinya. Bersediakah yang bertanya ya? Will Mrs. Ratna retell the material? Bersediakah Ibu Ratna menjelaskan ulang materinya? Nah, jawabannya bisa yes she will or no she won't. She refers to Mrs. Ratna. Jadi she ini adalah pronoun atau kata ganti orang dari subjek Mrs. Ratna ya. Yes she will or no she won't. Nah, ya dia bersedia atau dia mau, beliau mau ya. No she won't, dia tidak, beliau tidak mau, gitu ya. Okay, I think that's all my explanation about chapter 2 ya, about ability and willingness ya. Now please go to daily text on your Google Classroom, then do chapter 2 text 1 and 2 ya. That's all for me. Thank you very much for your attention and see you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.